4.017 perempuan di kota Semarang jadi janda. Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat, semoga bahagia selalu juga, dan happy Nataru ya bagi saudara Kristen yang merayakan Natal dan juga tahun baru buat kita semua yang ada di seluruh Nusantara Indonesia, khususnya yang ada di Semarang. Dan sore kali ini kita lagi jalan-jalan keluar. Kita nih di depan gedung istimewa nih Bank Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Dan ini di Jalan Imam Barjo ya, tepatnya kalau nggak salah ini di depan rumah dinasnya Bapak Rektor Undip Universitas Diponegoro Semarang. Dan tapi kita nggak mau nyoal apa-apa tentang itu, kita mau menyoal tentang pandemi. Nggak apa-apa ya, 4.000 tepatnya 4.017 perempuan di kota Semarang jadi janda. Terpaksa Enar harus sampaikan itu, 4.000 orang jadi janda. Sedih sekali di tahun 2021 ini di angka perceraian di kota Semarang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pandemi juga dari tahun 2020, tapi di tahun 2021 ini meningkat. Jadi di data Panitia Pengadilan Agama Semarang itu telah mencatat sampai pada 21 Desember 2021 4.017 perkara permohonan perceraian, dan naik di tahun sebelumnya itu 2020 sebanyak 3.840 perkara. Dan dari jumlah tersebut permohonan cerai dari pihak istri itu yang paling mendominasi. Alasannya macam-macam ya, tidak semua. Cerai dari kalau cerai talak atau dari pihak suami itu ada 757. Nah, salah satu faktor yang mendominasi yakni adanya perselisihan, dan selain itu juga ada faktor ekonomi, kemudian faktor karena pindah keyakinan atau murtad, kemudian ada juga judi, zina, mabuk, dan sebagainya. Dan kemudian ini dari banyaknya kasus perceraian, kalau di kota Semarang sendiri di wilayah Kedurungan menjadi daerah yang dengan kasus sebaran perceraian terbanyak, kemudian disusul di Banyumanik. Kemudian ini izin untuk mengutip perkataan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Ibu Margareta Setia Utami, yang mengatakan bahwa tren perceraian di kota Semarang khususnya semakin tinggi karena ingin keluar dari zona tak nyaman, keinginan hidup yang lebih baik, dan juga kebanyakan orang ini banyak alasannya ya mengapa mereka bercerai. Dan juga pemicu utamanya nih, perceraian hidup sudah tidak nyaman sama pasangan dan ingin ingin tinggal diganti ya, bukan barang kan ya, maaf maksudnya itulah, jadi faktor perselisihan. Nah, kita mau nyoal gini sih, jadi kenapa sih orang memilih jadi janda atau milih menduda, atau intinya memilih untuk mengakhiri rumah tangga. Kadang ada yang nikah sampai belasan tahun apa. Dari analisa pribadi Enar, karena juga ada faktor dari teman ataupun dari pengalaman lah, ada yang sharing juga, itu mereka mengatakan bahwa kenapa mereka seperti itu, selain misalnya karena tidak cocok tadi ya, seperti yang hasil dari yang tadi Enar sampaikan, itu juga terkadang faktor ekonomi memang mendominasi. Maka di pandemi ini banyak sekali terjadi perceraian karena memang kan kita sedang susah kan ya secara ya ekonominya. Tapi begini, sharing aja ya kita, karena kan semua orang juga pasti nikah juga nggak pengen cerai, itu kan nggak ada. Ada yang bilang sudah berbeda prinsip dan sebagainya. Kalau hemat saya pribadi, kalau prinsip yang dimaksud itu bukan sesuatu hal yang fatal seperti beda agama misalnya, atau mungkin prinsipnya itu hanya karena sering berselisih pendapat, maaf ya, itu mungkin kan bumbu-bumbu rumah tangga memang seperti itu. Jadi saya sendiri yang mengalami bahwa 8 tahun perjalanan pernikahan itu kan memang bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi memang ketika ya kerikil-kerikil lah dalam hidup rumah tangga. Jadi kadang ada faktor komunikasi dengan pasangan yang belum clear, kadang juga jadi kalau misalnya alasannya nggak yang secara
prinsipil yang masih bisa dibicarakan. Ya semoga ke depan tidak semua tidak sampai harus mengalami persoalan perceraian ini dalam kisah perjalanan percintaan atau rumah tangganya. Tapi kalau misalnya alasannya itu adalah fatal karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kemudian ada hal-hal yang prinsip yang lainnya yang sampai tidak harus mengambil kata cerai, ya semoga memang perceraian itu tidak menjadi alasan yang tepat bagi tidak semua, khususnya para perempuan, benar juga perempuan. Tapi begini, ini penting juga Enar sampaikan. Biasanya kalau misalnya bercerai ini kan ujung-ujungnya kadang itu yang dirugikan adalah anak. Apapun pilihan dari saudara semua, kalau misalnya memang pengen mengambil jalan harus pisah, harus bercerai, saya pikir sih hematnya jangan sampai kemudian anak menjadi korban. Bagaimanapun yang pertama anak itu prioritas, karena dia nggak harus menanggung persoalan dari orang tuanya sih. Jadi kalau misalnya mau cerai nih, ya bagaimana anak itu tetap mendapatkan pemahaman dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, diberikan pengertian. Artinya memang anak itu harus diberikan pengertian pelan-pelan, jangan langsung kemudian harus bilang pisah, mungkin harus dengan cara yang soft dulu, tergantung juga usia anak. Kemudian ini juga nggak kalah penting kalau misalnya kadang ada orang yang nggak pengen pisah karena alasan anak. Sebetulnya gini, kadang kan gini, kita memilih untuk nggak pisah katanya untuk kebahagiaan anak, tapi kadang juga gara-gara nggak mengambil jalan untuk pisah, kadang juga itu menyengsarakan batin daripada pelaku itu sendiri, baik yang perempuan ataupun laki-laki. Jadi sebetulnya jika masih bisa itu kalau di Islam itu ada yang namanya islah ya, jadi ya bisa berdamai, bisa rujuk lagi ya rujuk. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, ya mau gimana lagi. Hanya ya itu, jangan kedepankan ego dan juga anak bukanlah suatu alasan kemudian mau pisah atau nggak bisa. Kalau memang mau pisah bisa aja. Kenapa? Karena memang kita punya sebuah alasan kuat yang melatar belakang itu hingga kemudian memilih jalan pisah. Oke ya, jadi 4.000 janda di Kota Semarang turut prihatin sekali. Semoga bisa menata hidup yang lebih baik. Semoga tidak mengalami hal yang kurang enak atau masalah yang sama. Artinya tidak harus sampai cerai yang kali kedua atau kali kesekian. Semoga bisa menemukan jodoh yang terbaiknya. Dan mungkin satu ya terakhir tentang apa sih antisipasi agar kita tidak sampai ke urusan perceraian itu. Mungkin kalau misalnya kita harus pakai nyambung ya, tadi ada iklan sebentar, biar nggak sampai pisah. Kalau memang bukan suatu hal alasan yang paling prinsipil seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun hal-hal yang sangat seperti tadi misalnya berbeda keyakinan di tengah jalan, kemudian ada hal prinsip yang lain lagi seperti biasanya banyak sekali terjadi kasus kekerasan tidak ke perempuannya tapi ke anak dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya tidak prinsip alias hanya ego dari masing-masing pasangan, saya pikir kadang harus mengambil langkah untuk cooling down. Jadi kita mungkin bisa refresh, keluar, cari me time ataupun apa, kemudian memahami kenapa sih misalnya pasangan saya begitu dan begini. Kalau misalnya persoalannya ekonomi ya nggak apa-apa lah, sabar dulu, siapa tahu memang dari pasangan memang sudah berusaha tetapi memang belum bisa dapat rezeki yang lebih. Jadi memang harus banyak sekali pengertian. Kalau kita cari orang yang sama seperti kita memang nggak bisa. Katanya memang jodoh itu sepadan, tapi artinya bukan kemudian dia sama kayak kita. Kalau dia sama kayak kita, kalau sama-sama keras nggak bisa dong. Kadang bisa ada yang sini cerewet, kemudian yang sini dia itu yang lebih kalem kayak gitu. Jadi ya mungkin Enar terkesannya banyak omong, tapi setidaknya Enar adalah pelaku juga yang mana dalam satu Hindu ya, jadi belum 1 dekade, masih 8 tahun perjalanan pernikahan ini juga nggak gampang gitu. Makanya bisa bicara banyak seperti ini karena di samping dapat curhatan temen, melihat sekitar, berita, juga merasakan sendiri. Intinya itu, kalau memang dirasa keputusan perceraian adalah hal yang terbaik, silakan dilakukan, dan itu dari hati, dari perenungan, bukan karena ego atau emosi sesaat. Tapi kalau halnya yang sangat prinsipil mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sudah nggak bisa ditolerir, kemudian urusan anak, urusan hal-hal yang sangat mendasar, monggo. Dan Enar mengharapkan itu merupakan hal yang terbaik dan juga mendapatkan jodoh terbaiknya lagi ke depan gitu ya. Tetap semangat, tidak semua, khususnya yang para perempuan yang ada di Kota Semarang dan semuanya saja. Jadi seperti itu, terima kasih atas kurang dan lebihnya, mohon maaf ya. Kita sampai jumpa di pembahasan monolog Enar selanjutnya.